Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur DNM? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk video kali ini kita ada iPhone 5. Kali ini kita akan mengganti baterainya, karena baterai yang ada di handphone ini sudah ngedrop sedikit habis. Oke, bagaimana proses pembongkarannya? Ini dia. Yang pertama, alat yang perlu dibutuhkan hanyalah plastik mika ini bekas sentuh dari tab. Saya lepas lalu saya potong. Jadi proses pembongkaran iPhone itu dari bawah, jangan dari atas, karena di sini tidak ada baut yang sudah terlepas dari bawahnya. Kita langsung saja ini dari bawah lalu dari samping. Nah, ini sudah lepas, terus sampai kita perlahan dulu dari LCD nya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, kehati-hatian dan kesabaran dalam mengerjakan sesuatu itu sangatlah penting ya. Nih, dalam iPhone itu ada 3 kabel versi yang dari LCD ya. Ini kita lepas satu persatu, jangan sampai putus ini LCD nya, fleksi LCD nya, karena sangat tipis sekali ya. Ini dari sini sudah kita lepas. Kemudian ini ada 3 baut yang melindungi soket baterai. Kita harus lepas dulu semua bautnya. Ini terlihat HP ini sudah pernah dibongkar karena segelnya ini dan juga LCD nya warnanya berbeda dengan casingnya. Kemungkinan ini sudah pernah dibongkar ya. Nih ada satu baut lagi, kita lepas semua. Oh iya, awas, hati-hati juga nyimpen bautnya ini, karena iPhone itu sangat kecil-kecil sekali bautnya, jangan sampai hilang. Oke, kita lepas soketnya. Kemudian cara melepasnya itu kita congkel dari samping. Ini baterainya ya. Ini lihat, ini benar sudah pernah dibongkar karena ini ada lem double tip. Kalau dari pabrik itu bukan seperti ini lemnya ya. Ini baterai yang akan diganti, ini bekas juga, ini dari customernya. Saya disuruh memasangnya saja, jadi ini bukan baru. Mereknya Live Future Double Power. Oh iya, ini reaksi juga, awas, harus benar-benar presisi, jangan sampai ketekuk posisinya, karena itu nanti bisa berbahaya juga. Kalau nanti terkena mesin, nanti bisa konslet, itu sangat berbahaya. Kita pasang perlahan sampai posisi benar-benar pas, jangan sampai miring juga. Kemudian kita pasang juga kalangnya, awas jangan lupa, karena ini ada fungsinya juga. Kalang tuh bukan hanya sebatas penutup saja, ini melindungi supaya posisi soket pada iPhone ini tetap stabil, artinya tidak goyang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjatuh atau apalah. Yang penting pokoknya ada sesuatu yang bisa menyebabkan guncangan atau getaran pada handphone ini. Kalau ini benar dipasang itu meminimalisir terjadinya kerusakan ya. Ini 2 kaleng pelindung soket baterai kita pasang, lalu kita baut.
Ya, dalam proses pengencangan baut itu jangan terlalu kuat, karena iPhone ini bautnya sangat kecil, jadi mudah patah nanti slack. Jadi kalau dirasa sudah kencang sudah cukup, jangan terus sampai kencang, nanti bisa slack dan patah. Lebih kecil lagi, jadi tenaga kita juga dikurangi. Oke, ini baut yang kedua kita pasang juga. Oh ya, iPhone ini tidak ada tombol back ya, kalau belum pernah pakai mah. Ini tombol kembalinya mana? Waktu saya pegang iPhone pertama kali juga tidak tahu, oh ini kenapa nggak ada tombol backnya. Maklum, anak kampung. Ya, kita baut, ntar kita pasang ini ya, sudah cukup, jangan semua sekuat tenaga ya. Kemudian pemasangan flash LCD itu kan ada 3, jadi kita pasang yang paling depan dulu biar gampang, paling depan paling atas, nanti berurutan supaya pemasangan flash yang di belakang itu lebih mudah. Jadi depan dulu kita pasang, ada depan, samping kanan kalau posisi sebelah sini apa, kalau posisi handphonenya dibalik seperti ini, sebelah kanan pertama depan, sebelah kanan lalu belakang pemasangannya, jadi supaya mudah. Sekali lagi awas, yang harus perhatikan juga ketika memasang harus benar-benar pas, jangan miring. Koleksi ini soketannya. Oh iya, di sini saya memasangnya tidak pakai lem. Sebenarnya pakai lem juga nggak apa-apa, tapi saya ini tidak memakai lem, langsung kita pasang saja, karena di iPhone ini sudah ada penguncinya. Artinya ketika kita pasang lalu kita tekan, itu otomatis mengunci dan kencang, tidak mudah lepas. Tetapi kalau pakai lem nggak apa-apa sih. Jadi plek, kita langsung kencang. Ya, ini ada baut yang tertinggal, kita pasang di LCD-nya. Tadi pas saya bongkar ada baut yang copot, mungkin karena getaran atau pernah jatuh. Ya, kalau tadi membongkar dari belakang, kalau memasang kita dari atas bukan dari bawah. Ya, ini terus kita tekan, kita posisikan sepresisi mungkin, lalu kita tekan perlahan ya sampai rata. Ya, ini sudah cukup. Kemudian langsung kita coba proses charging, apakah bisa berjalan proses chargingnya normal. Kita coba. Kita tunggu ya, ini alhamdulillah berjalan. Oke, nanti kita tunggu. Oh ya, di iPhone itu yang saya ketahui, jadi ketika proses charging, meskipun handphone dalam kondisi mati, tapi ketika sudah mencapai batas tertentu, dia otomatis nyala sendiri tanpa ditekan tombol power. Jadi ketika tadi 0%, baterainya benar-benar kosong, kemudian kita charging, dalam waktu tertentu dia otomatis akan nyala dengan sendirinya tanpa tekan tombol. Itu yang saya ketahui. Ya, alhamdulillah nyala normal. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.